Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, dan dividen. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan, di mana dalam pencatatan akuntansinya, ketika perusahaan membayar gaji kepada karyawan, perusahaan harus mengakui beban gaji secara penuh sesuai biaya sebagai biaya operasional. Namun, karena sebagian dari gaji tersebut dipotong untuk PPh pasal 21, maka jumlah yang dibayarkan kepada karyawan tidak sama dengan total beban gaji yang dicatat. Selain selisih tersebut diakui sebagai utang pajak yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Adapun contoh jurnal pada saat pembayaran gaji ialah di bagian debit yaitu beban gaji, kemudian kredit itu kas, dan kredit itu utang PPh pasal 21. Setelah pajak disetorkan ke negara, jurnal yang dibuat adalah sebelah debit itu utang PPh pasal 21 dan sebelah kredit yaitu kas. Selanjutnya mengenai akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman, di mana dalam pencatatan akuntansinya, bunga pinjaman diakui sebagai beban karena merupakan biaya yang timbul akibat penggunaan dana pinjaman, sementara itu pajak yang dipotong diakui sebagai utang pajak hingga dilakukan penyetoran. Contoh jurnal pada saat pembayaran bunga, yaitu di debit berupa beban bunga, di sebelah kredit itu kas, dan utang PPh pasal 23. Setelah pajak disetorkan, maka jurnalnya ialah di sebelah kredit itu utang PPh pasal 23 dan kredit adalah kas. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa, di mana dalam pencatatan akuntansi beban sewa diakui sebagai biaya operasional perusahaan karena penggunaan atas sewaan mendukung kegiatan usaha. Sementara itu, PPh pasal 23 yang dipotong dicatat sebagai utang pajak, di mana contoh jurnal pada saat pembayarannya yaitu sebelah debit beban sewa dan sebelah kredit yaitu kas dan utang PPh pasal 23. Namun pada saat penyetoran pajak, jurnalnya ialah debit itu utang PPh pasal 23 dan kredit adalah kas. Kemudian mengenai akuntansi utang pajak PPh pasal 26 terhadap subjek pajak luar negeri atau SPLN. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Penghasilan tersebut dapat berupa bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, jasa tertentu, dan bentuk penghasilan lainnya. Dalam hal ini, pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia wajib memotong pajak sebelum pembayaran dilakukan kepada pihak luar negeri. Nah, dalam pencatatan akuntansinya, perusahaan tetap mengakui beban atas transaksi yang dilakukan, seperti beban jasa, beban bunga, atau beban royalti. Sementara itu, pajak yang dipotong dicatat sebagai utang PPh pasal 26, di mana contoh jurnalnya pada PPh pasal 26 untuk SPLN yaitu sebelah debit beban jasa atau beban bunga atau beban royalti dan di sebelah kredit yaitu kas dan utang PPh pasal 26. Namun pada saat penyetoran pajak jurnal berubah menjadi debit yaitu utang PPh pasal 26 dan kredit adalah kas. Pencatatan ini sangat penting karena kesalahan dalam pemotongan PPh pasal 26 dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang besar, termasuk sanksi administrasi dan masalah dalam hubungan bisnis internasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami aturan perpajakan internasional dengan baik. Mengenai akuntansi utang pajak dan wesel dan dividen. Wesel bayar merupakan surat pernyataan tertulis yang berisi janji perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada waktu yang telah ditentukan. Wesel biasanya digunakan sebagai alat pembiayaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Dalam beberapa kasus, wesel disertai dengan bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ketika wesel diterbitkan, perusahaan mencatat penerimaan dana sebagai kas dan mengakui kewajiban berupa utang wesel. Jika terdapat bunga, maka bunga tersebut diakui sebagai beban bunga selama periode berjalan. Atas bunga tersebut dapat timbul kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana contoh jurnal penerbitan wesel yaitu sebelah debit kas dan kredit utang wesel. Jurnal saat bunga diakui, sebelah debit itu beban bunga, sedangkan sebelah kredit yaitu utang PPh dan kas. Kemudian mengenai dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk pengembalian atas investasi mereka. Ketika perusahaan mengumumkan pembagian dividen, maka pada saat itu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkannya sehingga timbul utang dividen.
Oke, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu kewajiban jangka pendek merupakan bagian penting dalam laporan keuangan perusahaan karena mencerminkan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan normal. Kewajiban ini meliputi utang pajak, utang wesel, utang dividen, serta berbagai bentuk kewajiban lain yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Untuk utang pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 menunjukkan adanya kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak atas berbagai transaksi seperti pembayaran gaji karyawan, bunga pinjaman, sewa, serta pembayaran kepada subjek pajak luar negeri. Selain itu, wesel dan dividen juga menjadi bagian penting dalam kewajiban jangka pendek karena berkaitan dengan hubungan perusahaan terhadap kreditur dan pemegang saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.